Renungan Hari Jumat 10 Maret 2023, Pekan kedua Prapaskah tahun A. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian bab 37 ayat 3-4, ayat 12-13, ayat 17-28. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33-43, ayat 45-46. Saudara-saudariku terkasih, harta kekayaan selalu menyilaukan mata manusia dan menggoda manusia untuk memilikinya dengan berbagai cara. Dengan cara yang baik, berjuang dan bekerja keras, atau dengan cara yang gampang, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Bila kita membandingkan situasi hidup kita dengan rencana Allah bagi hidup manusia, sungguh luar biasa. Rencana Allah bagi manusia sejak awal mula itu sangat mulia. Allah menjadikan segala-galanya dan memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengolah dan menjadi sumber hidup bagi manusia. Allah menyediakan segala-galanya bagi manusia. Allah menjamin dengan perjanjian. Tuntutan Allah bagi manusia adalah mempertanggungjawabkan pekerjaan dan mengembalikan hak Allah. Bagaimana tanggapan manusia terhadap kepercayaan Allah? Manusia bukan menanggapi dengan sikap yang sangat positif. Ia membalas perbuatan baik Allah dengan tindakan kejahatan. Semua hamba Allah yang diutus, disiksa, dilempari dengan batu, dan dibunuh, termasuk juga putranya sendiri. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan tindakan itu, warisan Allah akan diberikan kepada mereka. Manusia memang senantiasa tidak memiliki keikhlasan dalam hatinya. Ia menutup hatinya untuk menanggapi tawaran kebaikan Allah. Ia berusaha untuk membatalkan rencana Allah dan menjadikan dirinya lebih berkuasa dari Allah. Bagaimana tanggapan Allah terhadap sikap manusia yang jahat ini? Allah memberikan hukuman dan mengambil alih kepercayaan itu dan diserahkan kepada orang lain. Sebab prinsip Allah adalah Ia tidak menghendaki segala rencananya dibatalkan oleh manusia. Manusia yang jahat disingkirkan dan manusia yang baik diberi peran, diberi kuasa, diberi tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengalami kebaikan Allah. Maka dalam situasi ini, Yesus tegas mengatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ungkapan Yesus ini sungguh-sungguh mau menyatakan kebenaran Allah dan sikap keadilan Allah terhadap manusia. Manusia yang jahat tidak diberi peran, tidak diberi kepercayaan. Manusia yang baik diberi peran, diberi kepercayaan, dan diberi tanggung jawab yang penuh untuk mengembangkan kerajaan Allah itu. Saudara-saudariku terkasih, nilai apa yang mau ditanamkan Yesus bagi para muridnya dari perumpamaan ini? Iman dan pengakuan kepada Allah sebagai sumber segala sesuatu, sumber hidup, dan pemilik segala sesuatu adalah Allah sendiri. Hal lain adalah nilai tanggung jawab atas kepercayaan Allah yang harus dijunjung tinggi dan bukan keinginan untuk menjadi penguasa, bukan ego manusia yang harus ditampilkan.
tapi kehendak Allah yang harus diutamakan. Bagaimana tanggapan kita atas sabda Tuhan hari ini? Kita perlu rendah hati dan hidup seturut rencana dan kehendak Allah. Kita juga menerima kepercayaan dan tanggung jawab dari Allah. Maka sikap kita adalah bersyukur dan berterima kasih. Sikap kita adalah menjaga dan memelihara tanggung jawab itu. Berusaha untuk mempergunakan segala kepercayaan Allah demi kebutuhan hidup kita, demi kemuliaan Allah dan juga kebahagiaan sesama kita. Yesus harus tetap menjadi batu hidup, batu penjuru bagi kita. Yang perlu kita baharui dalam masa prapaskah ini adalah iman dan sikap tanggung jawab kita kepada Allah dan sesama. Mari kita berjuang. Semoga Tuhan senantiasa menggerakkan hati kita sehingga kita tetap melaksanakan dan mengutamakan kehendak-Nya, dan dengan rendah hati kita mau bertobat dan membaharui segala hidup dan tingkah laku kita menjadi orang-orang yang baik dan bertanggung jawab.